bisa disebarluaskan. Begitupun untuk yang bapak-bapak nanti orang tua, kita juga manggil dari UGM dokter spesialis geriatri. Jadi kita panggil dari UGM untuk memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita berprinsip Ramadan ini menjadi lebih baik dari tahun yang lalu, gitu ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya. Sekali lagi mohon dukungannya dan kebutuhan kita Ramadan ini sekitar 98 juta. Mari kita sama-sama untuk berinfak untuk memakmurkan masjid kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan mohon doanya untuk anak-anak kita bapak dan ibu semuanya menjadi penerus generasi yang akan datang. Kita juga akan memanfaatkan taman lansia, taman di sana untuk beraktivitas anak-anak di lewat sana. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita. Mari kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Sugiarto. Insya Allah besok Ahad subuh bersama Kiai Haji Ahmad Fikri MA, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Insya Allah besok dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi untuk kegiatan itu habis berapa juta? 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri kalian hendaknya membiasakan untuk berkata-kata yang benar, tidak berdusta, tidak memperbincangkan aib orang, tidak mengadu domba. Kalau berbicara bermanfaat. Ya. Maka kata Allah, orang yang seperti itu Allah mempunyai 3 kewajiban dalam janjinya. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya aku akan memperbaiki amal soleh. Wa yaghfir lakum dunubakum. Untuk kalian yang kalau berbicara bermanfaat, kalau tidak bermanfaat pilih diam, jangan mengadu domba, jangan memperbincangkan aib orang, jangan menghasut orang, jangan berdusta. Maka kata Allah, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan kepada kalian yang senantiasa berbicara benar, aku akan mengantarkanmu meraih cita-cita yang agung. Sesuatu yang engkau harapkan, aku tolong supaya bisa tercapai apa yang kamu cita-citakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada yang tahu itu surat apa? Lupa ya Bapak Ibu. Surat Al-Ahzab ayat 70, 71. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah
atas nikmat iman dan sehat. Pertama, insya Allah tahun ini kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan. Atas nikmat iman dan sehat, kita dapat hadir menunaikan sholat subuh berjamaah. Atas nikmat iman dan sehat, kita dapat hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini. Semoga perjalanan langkah kita menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah kiranya dapat menghapus dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Pak Mauludin betul itu. Saya hari ini jadwal rutinnya, ternyata Ramadan mau rutin juga, nggak mau bergeser. Di belakang Alexindo sana tuh harusnya. Jadi Ahad pertama, hari Sabtu, saya di Masjid Jami An-Nur namanya. Di belakang Alexindo, tapi saya sudah minta izin tadi malam, karena pengajian di masjid sini setahun sekali. Alhamdulillah. Ya, tapi Bapak Ibu kan ngajinya bukan setahun sekali rutin, ustadznya berganti-ganti. Nah, Bapak Ibu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berkhutbah. Ketika menaiki mimbar untuk berkhutbah, di tangga pertama tiba-tiba Rasul bilang, amin. Nggak ada apa-apa, bilang amin. Menaiki tangga kedua, Rasulullah bilang lagi, amin. Menaiki tangga ketiga, Rasulullah bilang lagi, amin. Selesai kegiatan dakwahnya, tidak ada penjelasan sholat Jumat atau ceramah biasa, para jamaah bertanya, ya Rasulullah, kami semua tadi mendengar ketika baginda Rasul menaiki tangga mimbar, itu bilang amin 3 kali. Apa yang kau doakan? Ya. Jadi rupanya ketika Rasulullah menaiki mimbar, itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, celaka wahai Muhammad, orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bilang amin. Ini pertama. Yang kedua, malaikat Jibril ngomong lagi waktu Muhammad naik tangga kedua. Celaka wahai Muhammad, seorang hamba, kita ini semuanya, yang ketika dia hidup, kedua orang tuanya masih ada. Atau salah satu dari mereka masih ada. Tetapi keberadaan orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Celaka tuh. Jadi orang punya orang tua, punya mertua, tetapi orang tuanya itu tidak menyebabkan yang bersangkutan masuk surga. Naik tangga ketiga, malaikat Jibril ngomong lagi, celaka wahai Muhammad, seseorang seperti kita, di hadapan mereka disebut namamu, tapi dia tidak bersolawat kepada. Jadi Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Jadi sahih. Ada 3 orang, saya bilang saja 3 hal yang
Ini kayaknya spidolnya, harusnya spidol yang paling gede itu Pak Mulya beli lagi besok. Ini yang saya cari yang ini. Terima kasih Ustaz. Ini yang saya cari spidolnya. Tiga hal yang menyebabkan seseorang celaka. Satu, tidak mendapatkan. Mau saya tulis atau nggak usah Bapak Ibu? Udah hafal ya? Tulis. Tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Dua, kedua ortunya tidak menyebabkan dia seseorang masuk surga. Tiga, tidak bersolawat ketika disebut nama Rasulullah. Jelas ya? Ini bakal cepat selesai pengajiannya karena cepat penuh. Kemudian yang terkait bulan Ramadan ini ada hadis lain. Tutup ya. Dah. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan masuk surga. Hadisnya juga sahih. Siapa itu? Nah, saya tulis ya. 4 golongan yang dirindukan surga. Nah, sekarang serba modern Bapak Ibu, ini hadisnya ketik aja di Google langsung keluar 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Nanti keluar hadisnya, jadi gampang sekali ya. 1, siapa? Orang yang membaca Al-Quran. Kedua, siapa? Orang yang menjaga lisannya. Maka Bapak Ibu tadi saya ingatkan di awal-awal, sebentar aja, jangan ngobrol dulu selama pengajian ini. Ya. Yang ketiga siapa? Orang yang memberi makan orang yang lapar lah, terutama di bulan Ramadan. Yang keempat siapa? Orang yang berpuasa Ramadan. Balik lagi. Nah, jadi ini tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, celaka. Yang dirindukan surga, orang yang berpuasa Ramadan. Nah, ini ada kaitannya lagi dengan hadis yang lain lagi nih, nomor 2. Nih, kalau mau ditarik. Apabila seseorang meninggal dunia,
terputuslah semua amal kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, doa anak yang. Maka di sini terkait lagi nih, kedua orang tuanya tidak menyebabkan masuk surga, maka itu resiprokal dalam bahasa Inggrisnya. Timbal balik, orang tua dan anak itu saling punya ketergantungan, keterkaitan. Jadi kita ini butuh punya keturunan soleh dan soleha. Anak kita pun kalau nggak berbuat baik menyebabkan dia masuk neraka, celaka. Nah ini, jadi kalau mau ditulis lagi di situ. Nah sekarang Bapak Ibu mau dibahas yang mana itu maksud saya. Banyak sekali. Udah, pokoknya nanti boleh tanya yang mana saja terkait ini. Mungkin jarang juga orang yang berbicara. Saya mau membahas ini loh, nomor 2 ini. Bagaimana caranya agar saya mau mengatakan 98% kita itu punya keturunan soleh dan soleha. Jadi bukan nebak-nebak nih Pak. Bisa diproyeksikan orang punya anak 5, 6 tapi semuanya soleh dan soleha. Jadi bukan ngira-ngira gitu. Jadi untuk punya keturunan soleh dan soleha itu ada ikhtiar yang dilakukan menurut Al-Quran dan tingkat kebenarannya tinggi sekali. Hampir-hampir tidak mungkin ada celah untuk tidak menjadi keturunan soleh dan soleha, saya tambah, dan bahagia. Jangan mau jadi orang soleh tapi menderita, jangan. Jadi harus punya keturunan soleh dan soleha, serta bahagia. Nah, ini papan tulis sudah lama saya sebetulnya mau bilang, terlalu pendek untuk saya. Nanti diganti ya Pak Maulidin ya. Jadi ini saya mau nulis lagi sudah agak males sebetulnya karena sudah terlalu. Tapi izinkan saya sambil jongkok. Nah, begini ya. Judulnya beri saja tahapan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Tahap 1. Surat 24. Ayat 26. Jadi Bapak Ibu, saya sebelum ke sini tadi juga mendengarkan tausiah dulu di TV. Yang lagi muncul Ustadz Muta'ali sama Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi saya sambil makan sahur, istri saya belum bangun. Anak saya belum saya bangunkan, tinggal 1 yang tinggal sama saya. Karena saya mau bertugas ke sini, udah bangun duluan aja, lihat-lihat apa yang ada sambil dengarkan ceramah. Jadi, dalam pembahasan itu menurut Nabi, seorang ibu, seorang bapak, punya anak 3, perempuan semua, lalu semuanya solehah semua. Itu menyebabkan dia masuk surga. Terus ditanya, ya Rasulullah anak saya cuma 2. Ya nggak apa-apa, saya juga cuma 1 kata Nabi, ya. Nah, tapi meskipun 2 atau 1, dia bisa mendidik anak perempuannya itu menjadi anak yang soleha. Itu menyebabkan orang masuk surga. Maka intinya, Bapak Ibu di sini, kalau Ibu baca ayatnya, maksud saya supaya selesai ya kajiannya. Jadi Ibu kan sudah saya tuliskan, tinggal buka sendiri saja ya, ayat suratnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki yang beriman itu untuk siapa? Untuk perempuan yang beriman. Orang perempuan yang beriman itu untuk laki-laki yang beriman. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji dan sebaliknya. Maka
Nah, kan gitu kesimpulannya. Jika kita mengharapkan punya mantu yang beriman, maka pastikan anak kandung kita itu harus menjadi perempuan yang soleha. Itu satu. Jangan sampai kita ngarepin punya mantu yang baik, tapi anak kita nggak dijaga, udah gede pahanya kemana-mana. Udah gede auratnya nggak ditutup. Udah gede pada maghrib masih keluyuran. Nah ini yang menyebabkan mantu kita tidak soleh dan soleha itu di situ. Karena banyak orang yang tidak bisa mendidik anaknya, sudah remaja perempuan pahanya masih kemana-mana. Sudah SMA, naik sepeda motor, atasnya berjilbab, pahanya kemana-mana. Ada itu saya ngomong gitu karena itu fakta. Itu fakta. Jadi kalau kita ingin punya mantu yang soleh, anak kita itu harus dipelihara banget. Supaya menjadi anak yang soleha. Ini tahap satu. Tahap satu. Nanti Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman, pantes ya mantu saya soleh semua. Karena anaknya dipelihara menjadi keturunan yang soleha. Pertama ya Bapak Ibu ya, kalau ingin punya anak mantu soleh dan soleha, pastikan anak kita sendiri jadi orang baik dulu. Tahap kedua bagaimana? Al-Baqarah 168, 172 plus hadis. Ini boleh dibuktikan, Pak. Siapa yang sudah praktek, 98% anaknya itu soleh dan soleha, rajin beribadah, asalkan tahapan ini dipenuhi semua. Apa yang kedua? Jangan pernah dong kita punya istri hamil, melahirkan, tumbuh. Sejak istrinya masih hamil itu janinnya tidak pernah dikasih makan haram. Suaminya kerjanya jujur, nggak pernah bohongin orang. Kalau kerja tanggung jawab, jujur aja nggak cukup. Contohnya gini Bapak Ibu. Yang saya sebut profesi siapa supaya tidak tersinggung. Profesi saya lah ya, guru. Kasat mata, sekilas, guru itu pekerjaannya halal nggak? Halal. Tapi guru yang ngajarnya tidak bertanggung jawab, itu nggak toyib. Saya punya kontrak ngajar 1,5 jam. Kasat mata halal. Tapi saya pakai 30 menit saya pulang. Atau mengajar tetapi produktivitasnya rendah. Paham ya? Ngajar tapi produktivitasnya rendah. Kalau Bapak Ibu jadi pegawai ASN atau non-ASN, masuknya sih nggak terlambat. Pulangnya sih setelah jam pulang. Tapi di kantor banyak ngobrolnya, produktivitasnya rendah, itu nggak toyib, Pak. Jadi orang Islam itu harus amanah kerjanya. Guru nggak ada kepala sekolah ngajarnya tepat waktu, pulang tepat waktu. Kalau muridnya belum paham nggak mau pulang, saya kalau sebagai dosen pembimbing, orang udah pada pulang, mahasiswanya masih ngantri di bimbingan. Saya nggak mau pulang. Tapi ada profesor, karena jamnya udah pulang, yang nunggu masih 5, dia akan ngomong, saudara besok ya. Bisa begitu. Jadi kalau mau punya keturunan soleh dan soleha, pastikan tidak pernah memberi makan keturunan kita itu kecuali makanan yang halal dan baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala,
makanan yang halal dan baik itu erat kaitannya dengan perilaku setan. Maka jangan coba-coba orang ingin punya keturunan soleh dan solehah, tapi pulang suka membawa rezeki yang tidak halal. Pastikan tuh. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 172-nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang hati-hati di dalam mencari rezeki, hati-hati, jujur, produktivitasnya tinggi, tidak mengurangi timbangan, tidak memalsukan tanda tangan, itu bukti bahwa dia orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah dan benar-benar dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak sebegitu hati-hatinya nih Pak. Apalagi di zaman sekarang, karena mengukur kesuksesan orang itu kalau masih muda sudah pakai mobil, masih muda punya rumah, orang tuanya selalu bertanya, sudah berapa gajimu? Wah, ini kalau nggak hati-hati, orang bisa sembarangan. Ini soal makanan saja tidak boleh kecuali makanan halal dan thayyib. Bahkan Nabi bilang orang yang pakaiannya tidak dibeli dengan uang yang halal dan thayyib, doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas, inna syaitana yajri min ibni Adam majrodam fadayiku majaryau bilju. Sesungguhnya setan itu selalu beredar di dalam tubuh manusia bersamaan dengan peredaran darah. Oleh karena itu persempitlah dengan lapar. Mufassirin menafsirkan lapar itu satu berpuasa, dua makanannya halalan. Insya Allah Pak, kalau langkah-langkah ini dilakukan oleh pengantin baru, apalagi dari kita-kita, itu siklusnya akan menjadi legenda, keturunan. Ini dari zaman kakeknya kayaknya soleh-soleh semua. Ya, dari zaman kakek sampai ke angkatan papa, anaknya soleh semua. Sampai cucu-cucunya baik semua. Ya caranya harus begini, nggak ada pilihan. Yang ketiga apa? Surat 25 ayat 74. Al-Baqarah 186. Kalau yang ini mohon maaf, banyak yang hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu mendoakan sampai berbusa-busa. Tapi kenapa sudah berdoa berbusa-busa, anaknya nggak soleh-soleh juga. Anaknya tidak soleha. Karena banyak orang bisa berdoa, tapi syarat terkabulnya doa dia tidak bisa memenuhi. Itu persoalannya. Jadi syarat terkabulnya doa, dia tidak penuhi. Apa itu syarat terkabulnya doa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu Bapak Ibu. Jadi persoalan di situ. Jadi persoalan tuh. Maka balik ke sini lagi jadinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammad, kalau ada orang tanya kepada kamu tentang saya, kasih tahu mereka, saya itu dekat dengan hambaku, dekat. Kasih tahu mereka Muhammad. Kalau mereka berdoa kepadaku, aku pasti kabulkan doanya, permohonannya itu aku kabulkan.
Syaratnya Muhammad, nah itu. Syaratnya mereka orang-orang yang berdoa itu juga mau memperkenankan segala perintahku. Nah itu Bapak Ibu. Maka kembali ke sini lagi. Jadi kalau kita ingin punya keturunan soleh dan soleha, pastikan kita ini jadi orang tua yang soleh dan soleha. Itu. Jadi banyak orang pengen punya mantu baik lah, dia sendiri aja nggak jadi orang baik. Dia pengen punya mantu soleha, ibunya sendiri nggak soleha. Ini persoalan. Persoalan. Menurut Bapak Ibu sampai di sini masih logis kan? Oh pantas anaknya soleh dan soleha, orang tuanya dua-duanya soleh dan soleha. Pasti Bapak Ibu mulai bergejolak itu sebetulnya. Bergejolaknya mau nanya saya, itu anaknya Nabi Lut Ustaz. Anaknya Nabi Nuh. Nah, saya mancing supaya nanya itu karena saya sudah tahu jawabannya. Saya kalau ngasih kuliah suka gitu, saya pancing yang kira-kira saya jawabannya udah siap banget itu. Ya. Tadi saya pasti bergejolak dong. Lah buktinya Ustaz, istrinya Fir'aun kan orang soleha tuh, ya kan? Kok suaminya enggak? Ah, maksud saya supaya ditanya itu, saya jawabannya udah panjang lebar bisa tuh nanti. Jadi jangan nanya itu, saya tahu jawabannya. Tanya yang lain. Ya. Itu. Kan kalau ngasih kuliah, kalau dosen begitu, bikin yang kira-kira mahasiswa nanti pasti nanyanya ini, nanyanya itu, nanya gitu. Tapi kita udah tahu jawabannya supaya kelihatan pinter. Ini, ya. Segala yang diperintah Allah kita ikut. Yang berikutnya apa? Ternyata mendidik itu sebetulnya tidak sulit kalau satu, orang tua itu jadi role model. Apa itu role model? Jadi contoh. Anaknya mulai bisa ngeliat, terutama masih balita ya, di bawah 5 tahun, karena rekaman otaknya sangat kuat, jangan pernah tuh anaknya balita atau apalagi sudah tumbuh, orang tuanya sering berantem di depan mereka. Oh, berarti kan orang tuanya harus orang tua yang rukun Pak tuh. Kalau anaknya pengen jadi orang yang soleh dan soleha. Bagaimana bisa anaknya mau lemah lembut, oh bapak sama ibunya sering bentak-bentakan di depan mereka. Gimana caranya? Surat 37 ayat 102. Jadi Bapak Ibu, keteladanan itu dahsyat untuk menjadikan keturunan kita soleh dan soleha. Ini kalau dalam tafsirnya, satu tadi keteladanan, kedua juga ada unsur dalam psikologi, nanti Profesor Asep bakal ke sini nggak, Ramadan? Itu pembiasaan. Anak itu akan rajin ke masjid manakala dari kecil sama bapaknya setiap hari dibawa ke masjid. Itu pembiasaan. Saya nggak tahu ya anak orang kok kalau kecil waktunya sholat lari-lari. Seingat saya, anak saya 4. Nggak pernah itu kalau di masjid lari-lari dari usia 3 tahun, nggak pernah. Kenapa? Sepanjang jalan dipimpin, sepanjang jalan diomongin, sayang nanti di masjid nggak boleh ngobrol ya nak. You don't talk, keep quiet. Karena pakai bahasa Inggris. Ke cucu saya pun 6 tahun saya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau saya datang, mau, padahal nggak ada artinya tuh. Ya ngomong saja. Jadi itu pembiasaan. Sepanjang jalan diomongin, di masjid selalu saya suruh berdiri di samping saya. Begitu goyang-goyang, saya pegang. Kan saya nggak ngobrol, nggak batal dong. Betul kan? Jangan seperti orang, dia khusyuk anaknya lari-lari. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu cara mendidik anak. Jadi anak itu harus berdiri di samping bapaknya, begitu mulai goyang-goyang, pegang tangannya. Nggak batal kan sholatnya. Nggak batal. Itu pembiasaan. Seingat saya nggak ada tuh
Anak saya laki-laki sekarang yang ada 2 karena satu berpulang di waktu kecil. Perempuan. Lari-lari di masjid nggak ada. Kan didampingi bapaknya. Tapi sekarang banyak anak kecil bapaknya nggak ke masjid, anaknya ke masjid. Ini persoalan. Bapaknya kemana? Gitu ya, betul ya Ustaz ya? Jadi banyak orang tua anaknya disuruh ke masjid, tapi bapaknya tidak ngasih contoh, nggak mendampingi. Saya masih ingat itu sampai di kampung di Lumajang sana di Jawa Timur, bapak saya sudah umur 70-an, saya sudah umur 40-an, ke masjid kami masih bergandengan tangan sepanjang jalan. Bapak udah umur 70-an, saya udah umur 40 lebih. Sampai orang bilang, hampir nggak ada di kampung ini seorang anak umur 40-an jalan sama bapaknya umur 70-an, gandengan tangan sepanjang jalan. Pembiasaan. Udah gitu, di ayat ini baca tafsirnya, komunikasinya bagus. Nah, ngomongin komunikasi, saya tambah ayatnya. Surat 4, ayat 9. Ini cara orang tua mendidik anak. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadidah. Hendaknya kalian semua khawatir, kata Allah. Hati-hati, waspada, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah kesejahteraannya. Jadi orang Islam itu diingatkan Allah jangan sampai punya keturunan yang miskin. Itu yang ngomong Allah, bukan saya loh. Dalilnya jelas. Jangan sampai orang Islam itu punya keturunan lemah ekonominya. Karena itu, ajari mereka jadi orang takwa dan didiklah mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Jelas ya Pak? Udah dibaca kan ayatnya? Inilah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya keturunan namanya Ismail. Lah kok bisa umurnya masih belasan tahun, mau disembelih aja, nggak berontak. Orang bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau disembelih aja mau, apalagi cuma disuruh ngaji kan gitu kan. Disembelih lo mau, suruh ngaji ringan begitu ya. Ini dibalik boro-boro disembelih. Suruh ngaji aja susah, suruh belajar aja susah, mau disembelih bagaimana? Kaget kan? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, Ismail dipanggil. Diungkapkan, Ismail ngomong, kalau itu bapak yang mimpi, kerjakan. Asal jangan ketua RW yang mimpi. Kalau Pak Lurah yang mimpi, aku nggak berani, kata Ismail. Bupati yang mimpi, aku nggak berani. Jarang sekarang bupati jujur, wali kota jujur, gubernur jujur, presiden jujur. Tapi kalau bapak yang mimpi, ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa banget. Orang masih umur belasan tahun, mau disembelih bisa ngomong. Kalau itu bapak yang mimpi, kerjakan. Artinya apa? Trustnya, tingkat kepercayaan kepada bapaknya sangat tinggi sampai mau disembelih dia percaya. Artinya apa? Katanya di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu nggak pernah cacat akhlaknya di depan anaknya. Itu syaratnya Pak. Kalau ingin punya keturunan soleh dan soleha. Jadi kalau kita punya anak, kita laki-laki atau perempuan, dia tingkat kepercayaannya kepada kita tanpa resistensi, kalau yang ngomong bapakku benar. Kalau yang lain, aku mikir-mikir. Tapi kalau kata bapakku jangan begini, aku nggak mau. Karena aku percaya. Wah itu yang nggak mudah Pak. Tidak mudah. Menurut Bapak kira-kira benar nggak anak kita 98% jadi orang yang soleh dan soleha, asal keteladanannya, ucapan bapaknya, contohnya, komunikasinya luar biasa. Bisa begitu kira-kira? Kalau ibu sudah praktek, nggak bisa tidur kalau anaknya belum pulang, ya Bu ya. Tapi kalau bapaknya udah ngorok tuh,
Itu saya. Saya nggak ngomongin orang. Tapi sudah pesen, Bunda nanti kalau anak datang bangunin ayah. Karena ayah besok mau berangkat pagi, jadi duluan istirahat. Ini halus, umurnya ada 30 tahun. Kalau salam hati-hati ngambil tangan bapaknya. Nggak mau kasar. Umur 40 tahun hati-hati ngambil tangan ibunya. Halus banget. Pulang selalu mencium kepala ibunya. Subhanallah. Ini karena begini Pak syaratnya. Nah, ya. Bapak Ibu masih ikhlas nggak kalau dilanjutin? Saya ngelihatnya agak ragu. Karena ngantuk. Ya tanya jawab dulu lah supaya nggak ngantuk. Nah, ya, ada yang mau tanya nggak? Silakan Bapak. Itu kan satu persyaratan mungkin dibangun dari awal, ya. Tapi dalam kondisi yang sudah Terlanjur. di tengah-tengah terlambat, bagaimana cara membangun? Terima kasih Bapak. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Karena beliau nanya saya yang saya belum kepikiran sebelumnya. Kalau yang saya sudah pikirkan nanya itu nggak bagus. Itu Ustadz gimana itu Fir'aun keluarganya? Itu kan saya udah mikir dari awal, dari sebelum berangkat. Kalau ini kan beliau nanya yang saya belum mikir dari kemarin-kemarin. Gimana kalau kita sudah terlanjur? Nah, ya. Kalau terlanjur, maka satu melakukan pertobatan. Pertobatan ya udah jelas ayatnya juga ada kan. Ali Imran 133 ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah memohon ampunan. Syaratnya kalau mohon ampun kata Allah, syaratnya ini bertobat ya Pak ya. Bertobat itu syaratnya ada di ayat berikutnya. Ali Imran 135 137. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah, kalau sudah menyadari yang lalu-lalu itu keliru, jangan diteruskan. Jangan diulangi, mulai dari yang kecil. Yang sudah terlanjur sering bertengkar di depan anak, berhenti. Dan itu nggak gampang ya Pak ya. Tadinya marah kalau sehari tidak 3 kali berantem, tiba-tiba nggak berantem, nggak enak. Mesti paling tidak berantem 2 kali. 2 kali. Nah, tapi kalau ingin hasilnya dahsyat, maka perubahannya juga harus ekstrim. Mulai hari ini, bapaknya ngasih contoh ke masjidnya dahsyat. Kesabarannya dahsyat. Nggak peduli penghasilannya turun 50%, yang penting aku nggak mau bohongin orang. Nyari rezeki bisnis, kalau ragu-ragu subhat saya tinggal. Wah itu harus dahsyat itu. Nah, tapi ada janji Allah. Di ayat 136. Ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbihim. Pasti kamu aku ampuni kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, pasti aku perbaiki. Nah, perbaikannya itu latar kabuna tobakon antobak, surat 84 ayat 19. Jangan berharap hari ini baru mau memperbaiki diri, minggu depan anaknya sudah soleh dan soleh. Ada orang kadang-kadang nggak sabar tuh Pak, marah-marah lagi. Iya, kumat lagi anaknya. Bapak Ibu ada nggak yang merasakan? Ini kejadian, banyak orang
telepon saya minta ke rumahnya, wallahi demi Allah, saya harus ke rumahnya bicara kepada anaknya. Karena dia nggak bisa lagi mendengar nasihat bapaknya. Nggak mau dinasihati bapaknya. Sampai orang itu harus manggil saya. Dia orang bank loh. Orang bank, rumahnya 3 gede-gede. Nggak mau didengar Pak sama anaknya. Harus saya yang datang. Kenapa masalahnya? Ustadz, anak saya kuliah nggak selesai-selesai. Kenapa Pak? Main band aja kerjaan. Kuliah nggak selesai-selesai. Saya nasihati nggak mau dengar. Saya ngomong dia pergi. Wah, akhirnya saya dipanggil. Di situ yang sudah repot kalau bapak, ibu sama anak nggak dekat nih. Tidak punya istilahnya warm relationship. Nggak punya hubungan yang hangat. Padahal seorang anak itu rindu dengan kehangatan ibu, kehangatan orang tua. Ini gara-gara tadinya anak dinasehati aja, tapi nggak diajak ngobrol. Maunya suara orang tuanya yang didengar, tapi suara hati anaknya nggak mau dengar. Maka yang bagus mendidik itu, anak harus diberi kesempatan mengungkapkan keinginannya. Jadi, contohnya bagaimana? Kalau ngobrol sama anak, sayang sini nak duduk. Kamu tuh pinginnya apa sih? Jangan orang tua aja yang ngomong. Kalau orang tua kan senangnya pingin nasihati ya Pak. Pingin didengar. Bapak istri dinasihati terus bosan loh. Ngobrol dinasihati. Coba kalau ketemu istri, mulai hari ini ditanya. Pertanyaannya, Mah, bulan ini mama tuh kepingin gelangnya seperti apa sih? Praktek nanti kalau nggak percaya. Seneng apa enggak? Bulan depan ditanya lagi. Nah kalau sekarang mama kalungnya mau yang kayak apa? Pasti senang. Jadi jangan suruh sholat, suruh berdoa. Yang nggak bahagia, wajahnya pasti kotak, nggak oval, sering senyum gitu. Itu pasti nggak sering ditanya sama suaminya. Ibu-ibu yang bahagia, oval, glowing gitu, pasti sering ditanya. Gelangnya, cincinnya, kalungnya, kerudungnya. Nah, anak ini Pak, saya sering orang tua cuma bilang belajar, sholat. Nggak ditanya, sayang kamu itu kalau sekolah, hobimu itu apa sih? Hobi yang ditanya hobi. Karena orang tua pikirannya harus kuliah yang penghasilannya gede. Kalau saya nanya, anak itu kuliah supaya hidupnya bahagia. Nggak peduli penghasilannya berapa, yang penting dia bahagia. Bapak Ibu masih suka nonton Metro TV kan? Ada 2 minggu terakhir ini pertanyaannya, negara mana yang penduduknya paling bahagia di dunia? Kalau ibu yang nggak pernah nonton ya nggak tahu. Bapak yang nggak pernah nonton, malah ibu nontonnya cuma Indonesian Idol hari Senin Selasa kan? Saya sampai hafal. Ya. Tapi sudah ada yang ngikuti Pak, negara mana yang penduduknya paling bahagia di dunia? Finlandia. Kok bisa bukan negara Islam? Paling bahagia penduduknya di dunia. Yang bikin orang bahagia variabel utamanya 5. Ini harus tahu. Yang bikin orang bahagia itu variabelnya 5. Saya sebutkan ya. 1, pendidikannya. Itu bikin orang bahagia. Yang kedua yang bikin orang bahagia itu kesehatannya. Ibu bapak umur segini kalau nggak sehat nggak akan bahagia. Lutut sakit-sakitan. Itu normal, malah seumur ibu nggak sakit, saya heran mau nggak sakit-sakit. Saya heran. Nah bapak lututnya sakit ya normal lah. Udah 60-70 tahun masa nggak sakit-sakit. Saya heran, ada apa ini lututnya kok nggak sakit-sakit. Yang ketiga yang bikin orang bahagia lagi apa coba? Duitnya banyak. Duitnya banyak Pak. Duitnya banyak ini adalah hasil karena pendidikannya tinggi, badannya sehat. Duitnya banyak, berkecukupan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin orang bahagia, coba pergi ke Finlandia, pergi ke Islandia, pergi ke Norwegia,
pergi ke Denmark, pergi ke Swiss, dari beberapa negara itu Belanda sudah saya kunjungi. Ya, negara-negara Eropa sudah saya kunjungi. Wah, saya kalau lihat petenis-petenis dari negara bahagia tuh umur 20 tahun aja udah juara dunia. Umur 21 tahun per minggu, 2 minggu penghasilannya 45 miliar. Luar biasa. Orang-orang bahagia. Yang keempat yang bikin orang bahagia apa? Islam banget, Pak. Kejujurannya. Orang Islandia itu, orang Finlandia itu ngajarkan kejujuran baru 30 tahun yang lalu. Tapi tingkat korupsinya hampir tidak ada. Bapak Ibu tahu di Indonesia? Pertamina saja per tahun 193 triliun. Itu per tahun loh. Bapak Ibu tahu nggak mahasiswa UNJ yang jumlahnya cuma 42.000, tolong dihitung pakai kalkulator. Saya kali uang kuliahnya, kan ada yang 8 juta, ada yang 6 juta, ada yang 3 juta, ada 1 juta. Saya rata-rata. Uang kuliahnya 6 juta. Rata-rata ya Pak? Rata ya. Kali untuk jadi sarjana 8 semester. Untuk jadi sarjana ya. Kita hitung, ini 42.000 kali 48 ya Pak. Kira-kira cuma 1,7 T. Orang mau jadi sarjana, 4 tahun cuma butuh 1,7 triliun. Yang dikorup di Pertamina per tahun 193. Jiwasraya, yang sebelumnya lagi yang 300 T di mana? PT Timah. Yang di pensiunan Kejaksaan Agung? Asabri. Pak, harusnya menurut Bapak logis nggak? Orang Indonesia itu bahagia karena kuliah harusnya udah nggak bayar. Kalau ibu punya anak 5, kuliah nggak bayar, bahagia nggak? Saya itu loh tahun 92 sakit di Inggris, sakit saya. Pergi ke rumah sakit, begitu mau membayar, how much is it? Dia bilang, you don't need to pay here. Your health is insured. Kesehatanmu sudah diasuransikan. Jadi kamu sakit nggak bayar. Ibu bahagia nggak? Mungkin sakit pun mau. Jangan. Sekarang saya kasih tahu Qur'annya. Saya kasih tahu bahwa kesejahteraan suatu negara, satu komponen diantaranya adalah jika pemerintah dan penduduknya tidak mengurangi timbangan. Baca aja sendiri surat Al-A'raf ayat 59 sampai 99. Zaman Nabi Hud, zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Lut selalu diingatkan jangan ngurangi timbangan. Tapi yang jujur ternyata kenapa orang Finlandia, kenapa orang Islandia, kenapa orang Denmark, kenapa Belanda, kenapa Norwegia, kenapa Switzerland, kenapa New Zealand, kok bukan Indonesia, bukan Arab, itu persoalannya. Yang hajinya menunggu 30 tahun. Yang umroh tiap tahun. Maka orang Islam itu dalam 4 pilar pendidikan, dalam buku The Treasure Within, judul aslinya The 4 Pillars of Education, orang Islam itu baru pada taraf paling rendah, learning to know. Orang Islam itu baru belajar mengetahui. Kalau suruh berdebat dalil, fikih, wah jago-jago, tapi prakteknya jadi persoalan. Tadi saya dengar butuh berapa Pak? 1 bulan berapa puluh juta? 98. Saya tadi langsung mikir, di sini kalau satu jamaah 1 juta, ini selesai. Masih ada kan pikiran, nanti miskin saya Ustaz. Kok nggak yakin bahwa manja bil hasanati falahu asru amthaliha wa manja bis sayyiati fala yutza illa mislaha wa hum la yutslamun. Kalau engkau menyedekahkan hartamu, pasti aku balas kebaikanmu minimal 10 kali lipat. Kok nggak praktek? Nah itu.
Susah amat nyari uang segitu. Hah? Kan harusnya Bapak Ibu nggak menunggu Ramadan, bersedekah itu nggak menunggu Ramadan kan? Karena itu adalah sunnah harian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pingin punya anak soleh, sedekah males, gimana caranya? Apalagi kalau sudah sampai pada taraf Al-Baqarah 261 diganti 700 kali kebaikannya. Satu di antaranya pasti menjadikan anak kita soleh dan soleha. Nah di situ maka orang Islam itu infaknya. Jangan sampai nanti menyesal kata Allah di surat Al-Munafikun. Surat 63 ya. Ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Kenapa engkau malas bersedekah padahal yang dirindukan masuk surga adalah orang yang bersedekah? Dan di dalam Islam semua kebaikan adalah sedekah, lalu milih baik yang lain, sedekahnya enggak, itu persoalannya. Orang Islam maunya sedekahnya senyum aja. Nah, jangan. Sedekahnya maunya yang nggak pakai modal, tapi pingin, saya kasih ibarat aja. Bapak Ibu kalau mau pergi ke Jawa Timur cepat dan nyaman, harus naik apa? Dan harus bisnis. Kalau nggak bisnis sempit-sempitan, nggak nyaman. Kalau naik bisnis keluar modalnya harus lebih besar. Ini pingin masuk surganya lancar, tapi modalnya kecil, gimana caranya? Saya nggak ngerti juga itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, memperbaikinya secara keseluruhan, tapi setingkat demi setingkat. Dikit-dikit, tapi ada perubahan. Pasti direcord itu Pak oleh subconscious anak kita. Bapak kita udah berubah loh. Ibu, lihat sekarang udah nggak pernah berantem. Ngomongnya lemah lembut. Kalau ngajak ngobrol kita ditanya dulu. Sayang, kamu rencanamu ke depan ini kalau sudah nikah mau seperti apa? Dengarkan. Dia yang banyak ngomong, jangan kita yang banyak ngomong. Nanti dia cerita. Udah nak ceritanya sudah. Boleh nggak Bapak ngomong? Nah gitu, jangan tanya rocos saja. Tapi dia nggak pernah didengar, nggak pernah diberi kesempatan. Sama dengan guru, dosen, itu maunya suara dia yang didengar, muridnya nggak pernah didengar. Pasti mereka nggak happy Pak, nggak bahagia. Ini ilmu komunikasi, yakin praktekkan, insya Allah mereka bahagia. Nah kembali kepada sedekah tadi, udah mulai hari ini langsung didaftar di depan. Bapak mau 1 juta atau 2 juta? Langsung aja. Nah, saya ngomong gini udah praktek. Masa belum praktek ngomong gitu? Allah nggak suka, ya kan? Saya udah praktek. Butuh berapa bungkus ini? Sekian. 1 bungkus berapa sekian? Saya 10 bungkus. Langsung. Miskin nggak? Nggak akan miskin, orang. Allah udah bilang ya di surat yang lain lagi ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat 47 ayat 7 insyaallah ya. Siapa yang suka menolong pasti ditolong Tuhan. Siapa yang bersedekah dikasih imbalan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wah, siapa yang sedekah dibebaskan dari azab Allah di surat yang lain lagi ya. Surat 61, 10, 11. Nah, udah pertanyaan satu sudah saya jawab 20 menit loh. Bapak Ibu ngantuk, besok masih ada sahur lagi. Cukup lah ya. Mana? Bapak, silakan Bapak. Terakhir ya ini ya. Ibu butuh istirahat. Harus sehat selama sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter. Mudah-mudahan Pak rezeki atau belum jawaban Pak. Pertanyaan saya ini ini saya dengan surat Al-Ahzab ayat 70. Tapi fenomena sekarang itu kan banyak zaman medsos ini orang-orang yang berkata dan tidak benar itu banyak sekali, bahkan di YouTube, TikTok segala macam. Dan kacaunya lagi banyak orang yang itu kan ada di YouTube katanya dianggap itu suatu kebenaran gitu karena ada di YouTube katanya. Itu gimana Pak?
cara kita menanggulanginya bagi orang-orang yang terutama yang awam ya, karena mereka percaya di YouTube yang ada di YouTube atau TikTok itu adalah kebenaran. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak. Pertama, mohon maaf saya ayatnya lupa, tapi kalau ada yang ingat tolong dibantu. Jadi kalau engkau mendengar sebuah berita, cek dulu kebenarannya. Jangan menyebarkan berita itu secara langsung. Ada ayatnya itu Bapak Ibu ya. Saya tiba-tiba nggak terbayang. Satu, diingatkan, kalau engkau mendengar berita tentang orang, tentang keburukan orang, tentang berita ini, jangan langsung disebarkan. Cek dulu kebenaran berita itu. Kembali ke Bapak. Ya. Mohon dibantu.